Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Untuk kegiatan hari ini, sudah siap belajar bahasa Indonesianya? Sudah, Miss. Sebelumnya bukannya akan mengecek kehadiran kalian. Satu, Sasa, hadir. Kirana, hadir. Tata, hadir. Diva, Hadir, siap. Zafir, hadir. Oke. Mas Asraf, hadir. Ya. Mbak Fiana, Mbak Eliza, Mbak Aira, Mas Kenzi, Hadir. Mas Razak, Mas Kenzi, Hadir. oke. Mas Afan, Hadir. Mas Nino, alhamdulillah. Mas Raka, dari sini. Mas Piko, Mbak Mika, Mbak Dini, Mas Isan, dan Mas Al. Berarti yang tidak berangkat hari ini adalah Mbak Nabila. Baik, jadi karena ini musim pancaroba, semoga kita di sini bisa menjaga kesehatan kita agar kita selalu bisa fit, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Untuk kesembuhan Mbak Nabila, kita mulai untuk berdoa untuk kesembuhan Mbak Nabila dulu ya. Kita baca Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Semoga Mbak Nabila bisa segera sembuh dan bisa bergabung dengan kelas 7 lagi. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Mas Kenzi, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Kenzi. Nah, karena ini beberapa kali ada musim hujan, kemudian tiba-tiba musim panas. Nah, kita tidak hanya menjaga kesehatan kita, tapi kita juga harus menjaga kebersihan. Kalau misalnya habis hujan, setelah hujan, kemudian kita banyak sekali melihat genangan air, itu akan menimbulkan apa? Jentik nyamuk. Kalau jentik-jentik nyamuk itu nanti akan mendapatkan penyakit apa? Kalau misalnya ada jentik-jentik nyamuk, demam berdarah. Maka dari itu selain kita menjaga kesehatan, kita juga harus menjaga kebersihan. Oke. Baik, untuk kegiatan hari ini kita akan mempelajari tentang materi teks laporan hasil observasi. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ada yang mau membacakan indikator atau kompetensi dasarnya? Oke, Sasa, silakan. 4.7 menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan. Baik, untuk kegiatan hari ini berarti kita akan menyimpulkan teks observasi. Kemudian yang kedua, indikator pencapaian kompetensi dan mau membacakan. Oh ya, Dini, silakan. Mengidentifikasi indikator dan parameter besar, laporan hasil observasi, mengenal mengkritisi indikator yang parameter laporan hasil observasi, mengembangkan indikator menjadi kalimat pokok teks laporan observasi, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Baik, tepuk tangan untuk Sasa dan Dini. Terima kasih ya, bagus sekali Mbak Sasa dan Mbak Dini. Jadi untuk kegiatan hari ini kita akan menyimpulkan, kemudian kita mencari gagasan pokok dari teks laporan observasi. Oke, selanjutnya impact. Nah, ketika kita mempelajari sesuatu, semuanya itu sudah
dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Siapa yang mau baca? Oke, Zabir, silakan Mas. Hai orang-orang yang beriman, kepadamu membawa sesuatu kita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Iya. Jadi dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 disampaikan bahwa ketika kita menyampaikan suatu berita, kita harus menelitinya atau mencari informasi dengan sebenar-benarnya. Kalau kita mendapatkan atau menyampaikan informasi tetapi beritanya palsu, maka itu disebut bohong atau fitnah. Apakah di sini anak-anak mau berfitnah atau berbohong? Tidak. Jangan anak Al-Azhar ketika mendapatkan informasi harus dilihat secara kebenarannya. Baik, kita. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan membaca teks laporan hasil observasi. Yang kedua, kita akan mencari ide pokok tiap paragraf. Yang ketiga, kita akan mengembangkan. Yang terakhir, kalian bisa menyimpulkan teks laporan observasi. Baik. Kita masuk ke materi menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi dari buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Untuk penilaiannya nanti kita akan belajar bagaimana cara untuk menilai sikap kalian. Kalian di kelas ini aktif, kemudian kalian di sini bisa berkolaborasi dengan teman. Kalian bisa menunjukkan rasa toleransi dan kreatif ketika kalian dalam presentasi. Kemudian penilaian keterampilan menentukan gagasan pokok dan simpulan dengan pohon literasi. Jadi di depan sudah bukannya sampaikan ada pohon literasi. Nanti ketika kalian sudah mengerjakan lembar kerja, nanti kalian tempelkan lembar kerjanya pada pohon literasi. Kita masuk ke materi yang pertama. Nah, untuk teks manggis, nah ini silakan buka bukunya halaman 130 dulu. Nah, teks laporan hasil observasi. Nah, di situ kita akan mempelajari yang pertama, kalau kemarin kita sudah mengenal tentang teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, kami akan sedikit mereview ini. Observasi, menurut kalian? Oke, menurut kalian observasi, kalau observasi itu berarti kalian sudah melakukan apa? Observasi. Seperti tadi pada pagi kalian pelajaran IPA, kalian berarti observasi, berarti ngapain? Mengamati, pintar, mengamati, apalagi observasi itu mengamati, apalagi? Sebuah pengamatan, kalian tadi pagi IPA, meneliti, pintar, Mas Kenzi, apalagi? Meneliti, mengamati, observasi materi kemarin, coba Mas Kenzi. Menyimak, boleh. Kita bisa menyimak, meneliti, begitu ya. Apalagi mengevaluasi boleh. Nah, itu adalah observasi. Itu adalah materi kemarin. Nah, untuk sekarang kita akan menyimak sebuah video, yaitu judulnya adalah teks manggis. Nah, seperti yang di buku kalian halaman 130 sudah dibuka? Sudah. Kita akan menyimak video. Silakan kalian simak baik-baik. Kalau ada informasi yang penting, silakan kalian catat di dalam buku. Mengajar.
Benar ya? Disconnected. Siapa yang pernah makan buah warna ungu serta daging buahnya yang berwarna dan rasanya enak. Ternyata buah manggis yang sering kita makan berasal dari Asia Tenggara loh. Buah manggis yang kita makan itu rupanya mempunyai khasiat yang bagus untuk kesehatan, baik itu dari sarang buah atau dari kulit buahnya. Khasiatnya mulai dari menghentikan pertumbuhan beberapa jenis bakteri serta jamur, memperlambat pertumbuhan beberapa jenis sel kanker. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa tombol subscribe dan tombol lonceng ya. Karena si kita buat kami pada siap busuk tubuh dan nantinya kalau ikan dasar makin setelah tidak Menjelaskan ya. Jadi antioksidan dalam buah manggis ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya ada vitamin C, ada folat, ada antioksidan, kemudian ada anti peradangan, anti kanker, dan anti aging atau anti penuaan. Kemudian manfaat buah manggis untuk kesehatan. Nah ini yang pertama, buah manggis itu mengandung mineral dan antioksidan. Nah mineral itu nanti akan fungsinya untuk mencegah autisme. Kemudian, nah ini contoh anak-anak yang sehat. Autisme seringkali ditandai dengan perkembangan fisik, suasana hati, hingga kurangnya berkomunikasi dan sosialisasi. Kemudian yang kedua adalah mengatasi gangguan tidur. Di sini ada yang sering insomnia? Oh, 1, 2, insomnia-nya benar sekali. Nah, kalau kalian insomnia berarti harus banyak-banyak makan manggis. Nah, antioksidan dan santones, asam amino. Nah, ini karena di dalam manggis itu ada asam amino yang bisa untuk melancarkan atau memperkuat kadar gula darah juga ini. Nah, ini seperti bukannya jadi harus banyak-banyak makan buah manggis. Nah, di dalamnya ada 400 mg menurunkan kondisi resistensi insulin dengan baik. Nah, mencegah untuk darah tinggi bagus. Membantu menstabilkan kadar gula darah dengan sumber seratnya yang
cukup. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C dan seratnya itu penting untuk membangun sistem imunitas tubuh yang baik. Jadi tidak hanya di dalam kulitnya itu biasanya manggis itu dijadikan sebagai pengobatan tradisional. Nah ini ya, vitamin C untuk kelangsungan hidup bakteri yang baik di pencernaan yang juga merupakan bagian dari sistem imunitas tubuh. Jadi di sistem imunitas tubuh kita itu berada di usus besar. Nah, menjaga kesehatan jantung. Nah, ini bagus sekali vitamin C, bagus untuk menjaga kesehatan jantung, mengurangi resiko penyakit jantung seperti kolesterol jahat, kemudian bisa mengatur kolesterol dengan baik. Kolesterol kan tidak hanya yang jahat ya, ada juga yang baik. Ada misalnya ada avokat, itu kan ada kolesterol yang baik. Nah, untuk 1 gelas jus manggis atau 1 gelasnya itu ada 14% ya tadi ya. Nah, manggis ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, tapi jangan berlebihan. Misalnya tiap hari, tiap detik makan manggis tidak baik. Nah, buah manggis ini ditemukan di Asia Tenggara. Tidak hanya buahnya ya tadi ya, bukannya menyampaikan daunnya juga bermanfaat, kulitnya juga bermanfaat untuk kesehatan kalian, khususnya bagi pertumbuhan anak-anak usia 12 sampai 18 tahun. Nah, ini juga untuk mengobati alergi juga kulitnya itu. Nah, itu demikian video dari teks manggis yang bisa kalian simak sesuai dengan yang ada di buku paket. Nah, setelah mengamati video, sekarang bukannya mau sedikit bertanya ya. Nah, objek apa yang ada dalam video yang sudah kalian lihat tadi? Oke, Viko. Apa? Buah manggis. Selain buah manggis, apa lagi objeknya? Selain apa? Selain tadi buah manggis, buah manggisnya itu berarti apa? Hanya buahnya atau sama apanya? Kulit buah manggisnya, apa lagi? Khasiat daunnya, ya jadi keseluruhan dari buah manggis. Kemudian informasi apa saja yang kalian peroleh dari video yang bukannya sampaikan? Ya, pintar, buah manggis bagus bagi kesehatan. Pintar. Yuk, Mbak Eliza. Buah manggis banyak mengandung vitamin C. Pintar. Yuk, siapa lagi? Ya, Nika. Buah manggis enak rasanya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang hebat sekali. Berarti kalau kelas 17 sudah bisa menyimak dengan baik. Jadi kalau kemarin bukannya menyampaikan teks observasi, kemudian kalian banyak yang bilang, "Miss, teksnya kok banyak yang mengandung bahasa-bahasa kosakata asing." Nah, kemudian bukannya sampaikan ada yang berupa video, nah kemudian ditampilkan bahasa-bahasa asingnya itu diartikan dalam sebuah ilustrasi. Seperti tadi antioksidan, nah tadi kan ada antioksidan itu bentuknya untuk apa, vitamin C bagaimana, kemudian insulin itu bagaimana. Nah sekarang bukannya mau sedikit bertanya, vitamin C itu kegunaannya untuk apa? Vitamin C, ada yang tahu tadi berdasarkan tadi? Untuk kesehatan jantung, pintar. Vitamin C untuk kesehatan jantung. Apa lagi? Sasa? Ya? Iya, mengatur kadar kolesterol. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dari vitamin C. Jadi di sini kelas 7 ketika nanti mendapatkan bahasa asing atau kosakata asing, bisa kalian lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, nah sekarang kita akan membaca teks laporan hasil observasi dengan judul Manggis yang ada di halaman 130. Sudah siap membaca? Sudah. Baik, kita akan membaca dalam waktu 10 menit ya.
waktunya 10 menit. Silakan kalian membaca teks Manggis halaman 130. Waktunya tinggal 9 menit. Pembacanya pelan-pelan. Yang penting kalian bisa paham mengenai teks Manggis yang ada di halaman 130. Apakah ada bahasa asing yang sulit di situ? Oh ya, yang apa? Bahasa asing. Ada bahasa asingnya di sini? Kiranya? Ini cairan-cairannya. Ini ada contoh, ada langit, ada apa. Besok ditanyakan. Sama. Waktunya tinggal 6 menit untuk membaca. Waktunya tinggal 2 menit.
Waktunya tinggal setengah menit lagi, 30 detik. Sudah selesai membacanya? Sudah selesai, bagus. Kelompok ini sudah selesai membaca teks halaman 120? Sudah. Baik, sudah selesai semuanya ya. Nah, setelah kalian tadi membaca teks Manggis halaman 130, di dalamnya terdapat banyak sekali bahasa atau kosakata asing, ya kan? Tapi di situ ada penjelasannya? Ada ya, ada. Bagus. Nah, untuk sekarang dari teks yang sudah kalian baca, kita akan memberikan simpulannya atau gagasan pokoknya. Yang pertama kita akan mencari gagasan pokoknya, bukannya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok jeruk. Ini kelompok jeruk. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok anggur biru. Untuk kelompok yang ketiga adalah anggur hijau. Dan yang terakhir adalah kelompok 4, yaitu kelompok semangka. Nah, berdasarkan dari teks buah Manggis, silakan kalian mencari gagasan pokok tiap paragraf. Nah, kelompok 1 untuk paragraf 1, kelompok 2 untuk paragraf kedua, kelompok 3 untuk paragraf ketiga, dan kelompok 4 untuk paragraf keempat. Baik, gagasan pokok sudah tahu semuanya? Sudah. Baik. Saya bukannya ingin membuktikan dulu nih kalau kalian sudah paham. Gagasan pokok, apa itu gagasan pokok? Nah, ambil. Oh iya, Tata. Gagasan pokok itu apa, Mbak? Baik, ini dalam suatu paragraf, pintar. Siapa lagi yang tahu? Gagasan pokok, baik, bisa. Iya, pintar. Kemudian siapa lagi? Mas Raka, yuk. Oh, baik. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Nah, sekarang kalian tahu tidak cara menyebutkan dalam suatu teks itu bagaimana? Belum tahu. Nah, jadi setelah nanti kalian mencari gagasan pokok tiap paragraf, kemudian kita jadikan satu inti-inti paragrafnya, inti gagasan pokok yang sudah kalian tulis dalam ini power literasi, kemudian kita bisa menyimpulkan. Bisa? Kita akan belajar bagaimana cara mencari gagasan pokok. Saya beri waktu 5 menit. Silakan kalian cari gagasan pokok berdasarkan paragraf sesuai dengan pembagian kelompok. Para kelompok 1 silakan mencari gagasan pokok paragraf 1, kelompok 2 paragraf 2, kelompok 3 paragraf 3, dan kelompok 4 paragraf keempat. Untuk tugasnya ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Saya beri waktu 5 menit. Lima menit ya, 5 menit dimulai dari sekarang ya. Cari gagasan pokok dari teks Manggis sesuai dengan paragrafnya. Kelompok 1. Paragraf 1. Nah, itu ditulis dulu tuh. Siapa yang bagian menulis? Mas Al ya. Oke. Paragraf kedua, ya silakan. Sudah menemukan gagasan pokoknya? Ditulis dulu Mas Al. Ya, bagus. Kelompok yang ketiga, paragraf ketiga sudah ditemukan? Waktunya tinggal 4 menit. Kelompok 1 sudah. Yang tulis Mbak Kirana. Oke. Persiapkan juga 1 orang tiap kelompok untuk mempresentasikan ke depan di sini dan melengkapkannya di kolaborasi.
Waktunya tinggal 3 menit, kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 3 belum. Oh, dikit lagi ya. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 udah selesai ya. Tunggu kelompok lain dulu. Waktunya tinggal 2 menit 40 detik. Ciri khusus pada waktunya tinggal 2 menit 20 detik. Baik, setelah kita mendiskusikan tentang teks laporan hasil observasi yaitu manggis, kalian akan mencari gagasan pokoknya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang kita akan mempresentasikannya. Untuk kelompok 1 sudah siap? Sudah. Siapa yang akan menjadi perwakilan? Silakan ditekan. Di sini, tadi ini dibacakan untuk gagasan pokok kalimat paragraf pertama. Gagasan pokok paragraf pertama adalah manggis merupakan salah satu tanaman murah di Indonesia. Manggis memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Apakah betul kelompok 1? Kelompok 1, gagasan pokoknya adalah manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Jawabannya betul. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh milih yang mana, bebas. Nah, di situ. Oke, terima kasih. Sekarang kelompok yang kedua, paragraf kedua. Siapa? Afan. Yuk, silakan Afan. Gagasan pokok untuk paragraf kedua dibacakan, Mas. Gagasan pokok paragraf kedua adalah pohon manggis memiliki ciri khas semua bagian tanaman mengeluarkan eksudat getah kuning apabila dibakar. Baik, apakah betul paragraf kedua gagasan pokoknya itu? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Nah, kita sekarang kelompok yang ketiga, paragraf yang ketiga, silakan ke depan. Siapa? Mas Jafir. Ya, silakan Mas Jafir. Gagasan pokok paragraf 3 adalah manggis untuk memiliki manggis berjumlah 2. Pada pokok manggis dua betina yang dijumpai dalam Oke. Gagasan pokok paragraf yang ketiga, manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah 2. Pada pohon manggis bunga betina yang dijumpai, sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Apakah betul? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan saja ke administrasi, boleh milih yang mana, bisa.
Yang terakhir paragraf keempat. Silakan Kirana. Gagasan pokok paragraf 4 adalah bahwa manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat Indonesia. Gagasan pokok paragraf 4 adalah menurut kelompok 4, buah manggis memiliki beberapa manfaat di kalangan masyarakat Indonesia. Apakah betul gagasannya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kirana, bacakan dulu di konsentrasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya dulu. Coba, yang pertama kelompok 1, manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Kelompok 2, pohon manggis memiliki ciri khas. Kelompok yang keempat, buah manggis memiliki beberapa manfaat. Kemudian kelompok yang ketiga, manggis memiliki ciri khusus pada bunganya. Nah sekarang ada yang bisa menyimpulkan dari teks manggis? Yang teks manggis? Ini silakan. Banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Iya, coba lihat bukunya. Dalam teks manggis ini berarti simpulannya adalah manggis buah Indonesia yang sangat khas, oleh rasa yang manis dan penampilannya yang enak dilihat. Buah manggis memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Oke, sampai sini untuk materi mencari gagasan pokok dalam teks laporan hasil observasi, apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya. Baik, berarti dari 1, 2, 3, 4 kalian bisa mempelajari tentang teks laporan observasi dengan cara menentukan gagasan pokoknya tiap paragraf. Oke. Nah, sekarang mari kita simpulkan dulu kegiatan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja dalam teks observasi? Mas? Mas Razan, oke Mas Razan. Mencari gagasan pokok dan iya, pintar. Kegiatan hari ini adalah kita mencari gagasan pokok dan menyimpulkan. Nah, kemudian keunggulan dan kelemahan dalam pembelajaran ini, Mas Afan. Keunggulannya pembelajaran ini menarik, Bu. Kelemahannya waktunya terbatas. Oh, waktunya terbatas ya. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan materi teks observasi lagi, tapi dengan materi yang lainnya. Baik. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan simpulan. Kemudian tadi Mas Afan menyampaikan ternyata waktunya kurang ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan mempelajari mempelajari teks observasi. Nah, untuk belajar kalian di rumah, silakan kalian buka halaman 135. Bisa? 135. Nah, di situ ada satu teks laporan hasil observasi. Kalian bisa menjawab 5 pertanyaan yang ada di dalam teks observasi. Halaman berapa? 135. Ada 5 pertanyaan. Informasi atau soalnya itu seputar dari teks observasi. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari struktur dari teks observasi. Sebelumnya, kalian bisa mempelajari di halaman 140. Coba dibuka dulu 140. Nah, sudah dibuka 140? Sudah. Setelah mempelajari dari teks 135, kalian belajar untuk strukturnya di halaman 140. Baik, nah alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Ada yang mau memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini, Mas Kenzi, silakan. Teman-teman, setelah pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa saja. Alhamdulillah, silakan. Terima kasih Mas Kenzi. Alhamdulillah, kita tutup dengan berdoa. Kita mulai juga dengan berdoa. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kalian, bermanfaat untuk proses pembelajaran kalian. Bagaimana caranya untuk menyimpulkan atau mencari gagasan pokok. Terima kasih.
kasih. Sekarang silakan bersihkan mejanya, dimasukkan bukunya. Kita akan ke pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan ya. Itu bukan ya. Pak, sampun Pak. Nggih Pak. Maaf tadi saya tetap saya yang saya matikan suaranya. Oh, nggih. Tapi nanti linknya diberikan ya. Oh, nggih Pak, siap. Ada beberapa yang belum bisa saya anime tadi. Oh, nggih Pak. Ya. Ini 20.30 ya. Ini Nggih, berapa jam? 10, ini 80 menit Pak. 80 menit. Nggih. Ya. Ini masih sisa waktu ya, 10 menit ya. Oh, nggih Pak. Ya, makasih bukannya bagus Oh, nggih, ya. terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Nur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sangat bagus, luar biasa. Ya, terima kasih Bu. Gurunya dan muridnya sama-sama makmur. Iya Bu. Ya, ketua kelasnya, ya, ketua kelas dan gurunya makmur. Iya, alhamdulillah. Ada. Langsung mesyane turun, Pak. Ini Pak. Dari itu berapa? Enggak.